Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Gojali Mansur selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, dan juga yang saya hormati guru kita semua Kiai Muhammad Jainal Alim selaku Ketua Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang, dan yang saya hormati juga dewan-dewan guru, dan yang saya hormati juga Ustadz Faisal selaku sesepuh di pondok ini, sesepuh bagi santri. Terima kasih yang sudah membawa acara tadi. Dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini banyak sekali pendengarannya, jemaahnya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di malam yang berbahagia ini, di malam khutbah. Dan juga salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau, amin, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum masuk ke materi, kita selawat dulu ya, biar berkah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa terima kasih. Lanjut, malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang hari kiamat dan hari setelahnya. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani akan hari akhir, yakni hari kiamat. Nah, hari kiamat itu akan terjadi nanti pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Nanti malaikat Israfil tugasnya niup sangkakala. Malaikat Jamal. Nah, ada yang mengatakan, para ulama berbeda pendapat, tiupan sangkakala ini ada yang mengatakan 2 kali tiupan, dan ada juga yang mengatakan 3 kali tiupan. Nah, cuman kebanyakan ulama lebih cenderung kepada yang 3 kali tiupan ini. Apa aja yang 2 kali tiupan ini? Yang pertama adalah hari kematian, yang kedua adalah kebangkitan, dan yang ketiga kali tiupan ini, yang pertama tiupan peringatan, kedua tiupan kematian, dan ketiga tiupan kebangkitan. Nanti pas hari kiamat itu dahsyat sekali itu. Pokoknya mah mudah-mudahan kita mah jangan sampai lah ngalamin gitu. Soalnya waduh, ngebaca di ininya gitu udah sangat dahsyat sekali, apalagi kalau kita ngalamin, kan main itu mah. Bahkan sabda Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat itu seperti bagaikan bulu ditiup hamburan, gunung-gunung meletus semuanya, laut meluap,
dan semuanya nanti bakal rata. Terus kemudian nanti setelah hari kiamat itu kita akan dibangkitkan dari kubur. Dan nanti setelah bangkit dari kubur kita akan diam selama 1000 tahun tanpa menggunakan alas kaki dan tanpa busana alias telanjang. Wah, jangan ngerah. Soalnya kenapa? Nanti pada saat kondisi seperti itu, jadi kacau saya ngomong ini. Aduh, ini mah kurang pelicin ini mah. Ada kopi sih kan. Nah, orang-orang manusia akan disibukkan dengan urusan masing-masing sampai dia tidak mampu untuk melihat yang di sebelahnya, saking sibuknya dengan urusan itu. Nah, selama pada kondisi itu kita akan dilanda kehausan dan dahaga serta kepanasan. Maka jangan sampailah kita merasakan kondisi seperti itu. Dan buat orang-orang yang beriman, masa-masa seperti itu akan sesaat, tidak akan mengalami masa 1000 tahun tanpa alas kaki dan telanjang dan kepanasan. Bagi umat Islam yang beriman tidak akan merasakan itu. Dan yang seterusnya kemudian manusia digiring lagi kepada setelah itu manusia digiring ke padang mahsyar. Setelah bangkit dari kubur berdiam 1000 tahun tanpa alas dan telanjang dengan dahaga, maka manusia digiring lagi ke padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat yang sangat luas dan tanpa ada naungan kecuali naungan arsy. Pada di alam mahsyar ini matahari itu sejarak 1 mil, bayangkan itu panasnya minta ampun itu. Matahari segini aja gitu kita udah panas gitu, apalagi nanti 1 mil di atas kepala kita. Jangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Nah, ini alam pada saat ini tuh pada kondisi di aras ini tuh manusia beda-beda. Kalau amal-amalannya baik, dia akan berkendara menggunakan amal-amalannya. Ada juga yang berjalan dengan kakinya, ada juga yang berjalan dengan tangannya, ada juga yang berjalan dengan kepalanya. Yang ngesot juga ada, yang gini-gini juga ada. Nah, saking panasnya terik matahari, keringat itu bakal terus ngucur dari tubuh kita. Sampai-sampai ada yang selutut segini, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nanti di aras. Dan golongan orang-orang yang mendapatkan naungan aras itu ada 7 macam golongan. Yang pertama adalah hakim yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang dalam proses pertumbuhannya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita nih. Yang dalam proses pertumbuhannya itu ngaji, sholat, pikiran, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari yang mendapatkan naungan aras tersebut. Amin. Dan yang ketiga adalah orang laki-laki yang menggantungkan hatinya di masjid. Artinya apa? Dia tuh selalu pergi ke masjid buat beribadah, beriktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang-orang yang bersedekah bukan karena Allah. Banyaklah sekarang. Dan yang kelima adalah yang mendapatkan naungan aras itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang keenam adalah pemuda yang diajak zina oleh wanita cantik dan berkedudukan, lalu dia menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita mah diajak zina sama perempuan cantik, mah udah kuy aja kuy gitu. Tidak ada kata nolak-nolak gitu. Dan yang tujuh, yang terakhir yang akan mendapatkan naungan aras itu yaitu orang yang menangis, takut karena Allah Subhanahu wa taala, menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak jamaah sekalian, hadirin sekalian semua menangis gitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah? Gini-gini jawab biar nangis. Nah, setelah itu orang yang tidak termasuk 7 golongan ini akan merasakan menderitanya di aras nanti. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin. Kemudian manusia setelah digiring ke aras, digiring lagi ke arah kegelapan. Pada kondisi seperti itu semuanya gelap tanpa cahaya sama sekali. Pastilah Anda semua merasakan gimana rasanya di kegelapan itu, pengap, panas. Apalagi ini banyak manusia nanti di kegelapan itu. Dan bagi orang-orang yang beriman, insya Allah tidak akan merasakan kegelapan itu. Amin. Akan melewati setiap tahapan-tahapan dengan sesaat. Makanya cita-citakan kita buat jadi orang yang beriman gitu. Jangan tidur baik gitu maksudnya. Iya. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah digiring ke arah kegelapan, manusia digiring lagi untuk dihisab. Manusia dihisab, diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita perbuatkan selama hidup kita. Yang pertama, nanti kita akan ditanya mengenai zakat. Maka kita wajib untuk berzakat. Yang kedua, tentang hawa nafsu. Maka kita senantiasa untuk menjaga hawa nafsu kita. Jangan sampai kita selalu menuruti hawa nafsu kita. Ayo, siapa nih yang selalu menuruti hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah musuh terbesar kita. Makanya kita harus minta pertolongan dan minta doa kepada Allah supaya kita dikuatkan untuk melawan hawa nafsu. Wah, ini sama saya juga. Apa itu hawa nafsu? Dan kenapa kita memohon pertolongan kepada Allah untuk diminta kekuatan supaya bisa melawan hawa nafsu? Karena kita ini adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, dan nafsu akan selalu ada dalam diri kita gitu selama kita masih hidup. Makanya satu-satunya cara supaya kita kuat untuk melawan hawa nafsu yaitu minta pertolongan kepada Allah untuk bisa kuat melawannya gitu. Dan yang ketiga, ditanya tentang hak-hak orang tua. Nanti kita setelah menjadi orang tua, sudah berkeluarga, maka jangan lupa hak-hak kita sebagai orang tua penuhi terhadap anak. Dan yang keempat adalah hak-hak keluarga. Kita harus memenuhi hak-hak keluarga. Ada itu di kitab Akhlaqul Banin, hak-hak keluarga itu seperti apa aja, banyak itu di kitab-kitab yang lain. Dan yang kelima adalah hak-hak pembantu. Yang keenam adalah hak-hak kerabat dekat dan tetangga. Yang ketujuh adalah hubungan silaturahmi. Maka kita harus senantiasa selalu menjaga silaturahmi kepada siapapun. Bahkan dengan umat non-muslim juga harus tetap menjaga silaturahmi. Iya, harus tetap jaga silaturahmi. Jangan sampai memutuskan silaturahmi gara-gara rokok misalkan. Jangan memutuskan silaturahmi gara-gara
minjem duit gak dikasih misalkan, nggak boleh itu. Tetap kita harus jalan silaturahmi, apapun alasannya, nggak boleh kita sampai memutuskan silaturahmi, karena nanti di waktu dihisab kita akan ditanyakan tentang itu gitu. Yang kedelapan adalah kebencian dan permusuhan. Tidak boleh kita bermusuhan sama lain. Jangan gara-gara sepele kita sampai bermusuhan gitu. Dan yang kesembilan adalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kejelekan dan melakukan kebaikan gitu. Yang 10 adalah menggunjing, adu domba dan kebohongan. Hati-hati nih buat yang suka menggunjing, adu domba, yang suka membohong. Nanti kita akan ditanyai, diminta pertanggungjawaban tentang itu semua. Yang 10 ini. Seterusnya setelah manusia digiring ke hisab, maka digiring lagi ke suatu tempat di mana tempat itu buku catatan amal kita akan dikasih, akan diberikan kepada kita. Nanti bakal ada yang menerima buku catatan itu dengan kondisi catatannya hitam dan diterima dengan tangan kirinya. Itu mah buat orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Dan buat orang-orang beriman nanti akan diberikan ke kanan-kanan dan dalam keadaan putih. Ada juga yang diberikan dengan punggungnya. Saking banyaknya sahabat-sahabat. Merah kanan. Merah apa? Tuh di atas merah ada. Kemudian setelah digiring ke suatu tempat di mana amal-amal kita dibagikan, maka kita akan digiring lagi ke mizan, ke pertimbangan, mizan atau timbangan. Nanti kita akan ditimbang dosa kita seberat apa, 2 kilo apa 3 kilo. Kalau ditimbang makan dulu. Iya, biar kenyang ya, biar gemuk, nambah gitu. Ya. Nah, di proses pertimbangan ini di situ sudah siap-siap malaikat Jabaniyah dengan seperangkat alat siksanya seperti rantai dan belenggu yang terbuat dari api neraka, dan ada juga malaikat Ridwan yang siap menyiapkan pakaian-pakaian dan buruk buat orang-orang yang beriman untuk menuju surga. Nah, pokoknya mah serem lah. Apalagi, waduh, malaikat Jabaniyah itu buset kasar kan kalau ini mah. Wah, kita minum shot, wah. Nah, jangan sampailah kita mah ngalaminnya. Ya. Setelah digiring manusia ke mizan, maka ada yang namanya sirot atau jembatan. Masih jauh. Aduh, jangan pernah banget saya mah. Nah, panjangnya jembatan sirot ini bisa ditempuh atau sama dengan dijangkau atau selama perjalanan 3.000 tahun gitu, panjang gitu. Dan tipisnya sirot ini melebihi rambut, sedangkan tajamnya ini melebihi